Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifia Nur Fathani, mahasiswa jurusan PGSD dengan NIM 210600043. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dalam tugas akhir atau skripsi yang berjudul Implementasi Model Pembelajaran Problem-Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman pada peserta didik sekolah dasar. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing satu saya, yaitu Ibu Profesor Dr. Haji Eis Eti Rohaiti MPD. Dan dosen pembimbing dua saya, Ibu Dr. Ratni Purwasih MPD yang telah membimbing dan memberi arahan saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian yang pertama, ada peserta didik belum menguasai konsep luas bangun datar dan konferensi satuan luas. Seperti yang dinyatakan oleh Septiani pada tahun 2024, peserta didik belum memahami apa itu luas bangun datar secara konseptual. Mereka cenderung kesulitan saat menentukan luas bangun datar menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Ketidakjelasan konsep luas bangun datar ini menghambat mereka untuk belajar lebih lanjut dan menyelesaikan soal-soal yang terkait. Selanjutnya, peserta didik juga belum menguasai konferensi satuan luas. Selain konsep luas bangun datar, peserta didik juga mengalami kesulitan saat melakukan konferensi satuan luas. Contohnya, sentimeter persegi ke meter persegi ataupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman peserta didik terhadap hubungan antar satuan belum matang, sehingga peserta didik kesulitan saat menerapkan rumus ataupun menyelesaikan soal-soal yang melibatkan perubahan satuan. Latar belakang penelitian yang kedua adalah kesulitan merangkum dan mengkomunikasikan ide matematika dalam bentuk teks, gambar, ataupun diagram. Peserta didik masih mengalami kesulitan dalam menyusun langkah-langkah pemecahan soal secara sistematis dan logis. Mereka juga belum terbiasa menuliskan alasan-alasan atau proses pemecahan masalah secara runtut. Banyak peserta didik yang belum mampu mengungkapkan ide matematika secara efektif melalui tulisan, ilustrasi gambar, grafik, ataupun diagram. Hal ini penting karena komunikasi matematika merupakan bagian dari pemahaman yang mendalam. Untuk latar belakang penelitian yang ketiga adalah pemahaman konseptual yang rendah menyebabkan peserta didik mudah lupa dan kesulitan dalam memecahkan soal. Karena hanya menghafal tanpa memahami konsep inti, peserta didik cenderung cepat lupa dengan materi yang sudah dijelaskan. Ketika menghadapi soal baru atau soal yang menerapkan konsep dengan konteks yang berbeda, peserta didik mengalami kesulitan menemukan strategi penyelesaian karena kurangnya pemahaman yang mendalam. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah penggunaan model pembelajaran problem-based learning dapat meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 4 terhadap konsep luas bangun datar? Yang kedua, apakah terdapat hasil yang efektif antara pemahaman peserta didik kelas 4 sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran problem-based learning? Dan yang ketiga, bagaimana respon peserta didik kelas 4 terhadap penerapan model pembelajaran problem-based learning dalam pembelajaran konsep luas bangun datar. Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengukur efektivitas penggunaan model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 4 terhadap konsep luas bangun datar. Yang kedua, untuk menganalisis perbedaan signifikan antara pemahaman peserta didik kelas 4 sebelum dan sesudah diterapkan model pembelajaran problem-based learning. Dan yang terakhir, untuk mengidentifikasi atau mendeskripsikan respon peserta didik kelas 4 terhadap penerapan model pembelajaran problem-based learning dalam pembelajaran konsep luas bangun datar. Baik, selanjutnya ada metode penelitian. Untuk metode di penelitian kali ini saya menggunakan mixed method dengan desain explanatory sequential, yang dimana peneliti akan mengambil data secara kuantitatif dan diikuti dengan pengambilan data secara kualitatif, setelah itu baru diinterpretasikan. Pada riset ini, metode kuantitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ke-1 dan ke-2 tentang bagaimana efektivitas penerapan model
Problem based learning pada pembelajaran siswa sekolah dasar kelas 4 dilihat dari peningkatan pemahaman luas bangun datar, ketuntasan belajarnya, dan juga peningkatan aktivitas belajar siswa. Sedangkan metode kualitatif pada penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga. Tujuannya dari metode kualitatif yaitu sebagai tindak lanjut dari hasil kuantitatif untuk membantu menjelaskan hasil kuantitatif. Selanjutnya ada subjek dan lokasi penelitian. Untuk subjek kali ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri Sirnagali yang terdiri dari 30 siswa kelas eksperimen yang berlokasi di SD Negeri Sirnagali yang beralamat di Jalan Giok 4, Rawapojok, RT 2 RW 6. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Untuk instrumen penelitian, saya menggunakan tes dan non-tes, di mana tes menggunakan 5 soal uraian dengan indikator pemahaman matematis siswa, dan yang non-tes menggunakan 10 soal angket siswa dan 5 soal wawancara siswa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian. Berdasarkan tabel hasil uji normalitas menunjukkan nilai signifikan untuk pretest sebesar 0,625 dan untuk posttest sebesar 0,621. Karena kedua nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data pada pretest dan posttest terdistribusi secara normal berdasarkan uji Shapiro-Wilk. Berdasarkan hasil uji T, diperoleh nilai signifikan 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, hipotesis indeks ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian, penerapan model problem based learning terbukti memberikan pengaruh positif terhadap kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah, sebagaimana terlihat dari peningkatan hasil dari pretest ke posttest. Dari tabel hasil N-gain score diketahui bahwa nilai rata-rata skor N-gain yang diperoleh mencapai 0,60 yang menunjukkan kemajuan dalam penguasaan konsep luas bangun datar menggunakan model pembelajaran berbasis masalah, berada di kategori sedang, yang berarti adanya peningkatan pemahaman setelah melakukan pembelajaran dengan model ini. Selanjutnya, berdasarkan hasil uji N-gain yang dilakukan, model pembelajaran problem-based learning dinyatakan cukup efektif. Hal ini terlihat dari hasil persentase N-gain sebesar 60%, yang berada di kategori cukup efektif. Hasil angket siswa menegaskan bahwa pembelajaran matematika dengan model problem-based learning berhasil menciptakan suasana belajar yang interaktif, menyenangkan, dan juga bermakna. Hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam, kita bisa melihat cerita dan perasaan peserta didik saat belajar dengan model problem-based learning. Kebanyakan peserta didik, baik yang pintar maupun yang masih belajar, merasa senang dan antusias dengan cara belajar ini. Untuk pembahasan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, penerapan model pembelajaran problem-based learning efektif meningkatkan kemampuan pemahaman peserta didik kelas 4 terhadap konsep luas bangun datar. Yang kedua, terdapat peningkatan efektivitas pembelajaran yang cukup signifikan antara pemahaman peserta didik sebelum dan sesudah penerapan model problem-based learning. Yang ketiga, respon peserta didik terhadap penerapan model problem-based learning umumnya positif, di mana peserta didik merasa lebih aktif, termotivasi, dan mampu berpikir kritis serta mandiri dalam menyelesaikan masalah. Namun, beberapa peserta didik juga mengalami kendala, seperti rasa kurang percaya diri saat presentasi dan juga bosan jika masalah yang disajikannya kurang menarik. Sekian yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Olivia Nurfathani, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.